Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Suryanti, saya dari SMP Darel Salam Kabupaten Bogor. Saya adalah salah satu CGP Angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas aksi nyata modul 1.4, unggah aksi nyata, diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif. Berikut ini hasil diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya lakukan di SMP Darel Salam Kabupaten Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini alhamdulillah saya bersyukur sekali teman-teman semuanya bisa bergabung di sini. Kita belajar bareng tentang budaya positif ya. Nanti di sini kita sifatnya diskusi aja, jadi tidak saling mengajari gitu ya. Jadi nanti di sini saya mau menyampaikan konsep inti dari budaya positif di sekolah. Jadi ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari sekian konsep inti budaya positif yang tertulis di sini, mungkin di antaranya kita sudah pernah melakukan, cuman kita mungkin belum mengetahui bahwa itu tuh namanya ini, gitu ya. Nanti ada contohnya. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran di mana peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, ya. Ini berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Ingat ya, apa pelibatan kodenya? Oke. Nah, kita lanjutkan dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, miskonsepsi tentang teori kontrol ini adalah kesalahpahaman konsep tentang teori kontrol. Ya, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi mungkin selama ini kita merasa bahwa guru itu bisa mengendalikan murid. Ya, guru itu bisa mengendalikan murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi terkadang kita kalau ada anak yang membuat kesalahan, melanggar peraturan, terkadang kita menegur di depan teman-temannya, atau kita bicara lantang, kita omelin kayak gitu. Itu sebenarnya membuat anak itu menjadi trauma, menjadi marah, menjadi malu kayak gitu. Nah, itu termasuk dari miskonsepsi dari teori kontrol. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini contohnya apa misalnya? Reward, ya. Kadang kan kita misalnya anak-anak itu bisa menjawab soal, mengerjakan tugas dengan tepat waktu misalnya. Terus kita kasih permen atau beng-beng atau apa gitu ya, hadiah berupa hadiah. Nah, nanti kalau misalnya kita biasa seperti itu, anak-anak itu melakukan hal-hal baik itu bukan karena kesadaran mereka, tapi karena pengen dapat hadiah imbalan. Oke, kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, orang dewasa di sini yang dimaksud adalah guru memaksakan kepada murid. Kamu harus begini ya, kalau enggak nanti kamu dihukum. Seperti itu. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ini ada stimulus respon tentang dunia yang mungkin selama ini kita masih berpikir seperti ini ya, stimulus respon terhadap dunia.
Yang pertama, realitas, kebutuhan kita sama. Padahal sebenarnya setiap siswa itu kebutuhannya berbeda-beda. Nah, itu teori kontrolnya, realitas dan kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal persepsi orang itu terkadang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang tanpa kita sadari kita pengen orang lain itu berpikiran sama dengan kita, kemauan kita dituruti, gitu ya. Padahal sebenarnya enggak, karena kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terkadang anak-anak itu melakukan kesalahan kita anggap dia nggak benar, gitu ya. Kita tidak menanyakan mereka itu melanggar peraturan, berbuat salah itu tujuannya untuk apa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Yang bisa mengontrol kita siapa, Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Nah, misalnya contohnya ini nih. Apa ini? Apa ini? Kepalan tangan. Nah, di dalam kepalan tangan ini anggap saja adalah ada sesuatu yang kita miliki, yang pengen banget kita jaga, sesuatu yang paling berharga di dalamnya sini. Kira-kira kalau misalnya kita diminta buka, kita mau nggak? Kenapa? Itu milik kita. Iya. Hanya kita mau Iya. kita bagi. Ya, walaupun dikit-dikit, walaupun dikasih imbalan, misalnya mobil atau apa gitu. Ya. Itu tak kasih. Nah, itu secara logika seperti itu ya. Ketika kita mempunyai sesuatu yang berharga, kita genggam di sini, terus ada yang berusaha untuk membuka, ya, kita nggak mau dong ya. Nah, makanya itu teori kontrol itu seperti itu. Kita nggak bisa kontrol orang lain, begitu juga kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol kita siapa? Diri sendiri. Bisa digedekan. Ini ya. Sama. Nanti ya. Kalau ini nggak bisa. Oke, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nggak bisa ya. Tadi kan kita kalau sudah menggenggam, mau disuruh apa aja, mau dikasih apa aja, ya nggak mau. Karena begitu kita buka, yang punya kita lepas. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, misalnya kita menghadapi anak-anak yang bermasalah. Kita nggak berhasil nih, sudah berkali-kali. Akhirnya kita menggunakan cara paksa. Ya sudah, kalau kamu nggak mau nurut, kamu dapat sanksi. Gitu ya. Itu sesuatu yang mungkin harus kita tinggalkan misalnya. Kemudian modal berpikir menang kalah. Jadi terkadang kita begini, ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, kita memaksakan, dia melakukan, kita merasa menang, dia yang kalah, gitu ya. Padahal seharusnya kita harus menang dan dia juga harus menang, gitu ya. Jadi bagaimana solusi itu bisa membuat mereka merasa aku juga menang, dan kita pun merasa kita juga menang. Iya, betul. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita berpindah ke disiplin positif. Disiplin di sini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, sebagai seorang guru, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi, ketika anak itu berubah menjadi lebih baik itu bukan karena pengaruh dari luar, tapi karena kesadaran dalam diri mereka. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama. Ini terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, nilai-nilai berdasarkan profil pelajar Pancasila. Tadi yang sudah kita sebutkan ya, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya ada pembagian yang kedua berdasarkan IDO, Primary Years Program. Ini isinya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri,
antusias, kemudian empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, selanjutnya yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Di sini nilai-nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Oke, kita beralih ke kebutuhan dasar manusia. Apakah kita semuanya mempunyai kebutuhan dasar? Ya, pastilah ya. Kalau kita masih sebagai manusia, pasti kita punya kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Contohnya apa? Bertahan hidup. Bekerja. Bekerja itu untuk apa? Untuk makan. Terus apa? Pakaian. Ya. Terus kebutuhan pokok. iya, kebutuhan pokok. Sandang Pakaian, tempat tinggal, Sandang pangan, kesehatan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ketika anak kita, salah satu anak kita misalnya bermasalah di dalam kelas, dia pas pelajaran terlihat malas-malasan, cuek gitu ya, cuek. Terus pas waktu makan istirahat, dia mengambil makanan temannya, pokoknya nyari rusuh gitu ya. Terus ditanya sama gurunya, kenapa kamu ngambil makanan? Iya, karena saya lapar, karena saya tidak dibekali. Nah, ini berarti dia sedang mencari kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, makan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya apa? Rasa diterima, dianggap, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari suatu kelompok. Pernah nggak di antara kita itu merasa terkucilkan, merasa dicuekin, terus ketika nggak diajar, pas lagi masuk ruangan orang pada diem semua. Nah, itu kan merasa itu saya banget, berasa dikecilin. Iya, betul. Kayak misalnya ini sering ngucilin saya. Oke, nah di sini contohnya adalah, nah misalnya ada anak yang bertingkah gitu ya, ada masalah. Terus pas ditanya, kenapa sih kamu begitu kalau belajar nggak pernah fokus misalnya? Terus dia menjawab, iya, biar ibu perhatian sama saya. Kalau saya bertingkah, ibu kan pasti menyapa saya, menyebut nama saya, menghampiri saya. Nah, artinya anak ini sedang mencari kebutuhan dasar, kasih sayang dan rasa diterima. Pengen dianggap ada, jangan orang-orang itu terus yang disebut namanya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan dihormati. Nah, ini contoh kasusnya. Misalnya ada anak yang dia mungkin malas-malasan gitu ya, malas-malasan pas pelajaran matematika terlihat tidur-tiduran. Pas ditanya, kenapa kamu kalau pelajaran matematika kok tidur-tiduran terus? Karena aku bisa tapi nggak pernah disuruh maju. Aku bisa loh ngerjain gitu. Ya. Terus pas disuruh maju, iya benar, bisa dia. Berarti dia sedang membutuhkan kebutuhan dasar manusia dalam hal penguasaan. Dia pengen diakui bahwa dia bisa, gitu ya. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini contohnya, misalnya mungkin di antara kita sering ya menemui anak-anak yang dia itu malas-malasan ketika pelajaran kita. Pernah nggak kita tanya, kenapa kamu kok malas-malasan? Iya, habis belajarnya begitu-begitu aja. Aku pengennya belajarnya dengan model yang lain, gitu ya. Berarti dia sering lagi mencari kebutuhan dasar manusia dalam hal kebebasan. Aku pengen yang lain, pengen ada pilihan lain yang sesuai dengan yang aku mau, gitu. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Kesenangan ini berkaitan dengan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Contohnya, misalnya kayak Bilal ya, kita punya murid Bilal. Ketika dia berbuat sesuatu dan kita melarang, Bilal jangan, dia lari, ya, dikejar kan? Dikejar. Pas ditanya, kita nggak pernah nanya Bilal, kenapa kamu lari gitu kan? Nanti kita coba
Kita coba nanti. Nah, ditanya, Bilal, kenapa kamu lari? Terus Bilal menjawab, nah, saya berhasil kan membuat ibu mengejar saya. Seru, Bu, gitu. Nah, artinya dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hal kesehatan. Itu ya, Ibu. Banyak kejadian di antara kita ya. Oke, kemudian kita beralih ke motivasi perilaku manusia. Nah, ini mungkin banyak terjadi di dalam diri kita. Ini ada motivasi yang sifatnya intrinsik dan ada yang sifatnya intrinsik. Yang pertama, motivasi yang kita lakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini yang terjadi di kita biasanya soal kehadiran di dalam kelas, kehadiran di sekolah, gitu ya. Kok kita mau sih datang pagi-pagi absen, gitu ya. Nah, kalau ditanya, saya pun kalau ditanya mungkin menjawab ini, biar nggak dipotong gajinya, gitu kan? Biar nggak dipotong gajinya. Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, karena yayasan sudah mengumumkan bahwa kalau kita itu ikut lomba, kita bakalan dapat, kita dapat hadiah. Akhirnya kita ikut lomba. Biar apa? Biar dapat hadiah. 6 juta. Gitu, 6 juta. Bukan untuk niat pengembangan diri gitu ya. Oke, 6 juta kalau misalnya menang gitu. Nah, kemudian yang ketiga, motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah sebenarnya yang dicari itu ini, agar kita itu melakukan apa-apa karena kesadaran diri kita. Oh, ini bukan semuanya. Oh iya, aku harus disiplin misalnya. Cuman ya memang agak sulit ini. Oke, kemudian kita beralih ke 5 posisi kontrol guru. Jadi kita itu sebagai guru itu memiliki posisi kontrol. Nah, nanti kita lihat ya, kita lebih banyak menggunakan posisi kontrol yang mana di antara 5 ini. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Kita lihat satu persatu. Pertama, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya, ada kasus siswa sering terlambat datang ke sekolah. Ini dikasih hukuman berdiri di lapangan selama 1 jam pelajaran. Nah, ini adalah contoh penghukum. Kamu telat, ya udah kamu berdiri aja di situ, hormat bendera misalnya 1 jam, dijemur, ya nggak boleh ikut masuk pelajaran. Kamu nggak ngerjain tugas, keluar. Nah, itu berarti kita sedang berada dalam posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan itu. Jadi ini apa ya? Harus tapi membuat orang itu apa ya? Nyelkit gitu ya. Membuat merasa bersalah. Jadi siswanya, oh iya ya, aku kok sering mengecewakan guru. Ini membuat merasa bersalah. Mungkin kita juga sering melakukan ini. Kemudian yang ketiga, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini kita sedang menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Ya, kita ngobrol seperti teman. Dan namanya teman itu ya pasti membuat orang lain itu nyaman, gitu ya. Kemudian yang keempat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah ini kamu tidak boleh terlambat lagi ya. Nah, ini posisi kontrol sebagai pemantau, pengawas, gitu ya. Ini udah memperhatikan, oh ya kamu sering melanggar peraturan, kamu harus tahu konsekuensinya. Yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, yang sering kita lakukan posisi kontrol mana? Penghukum, terus pembuat merasa bersalah ya. Mungkin di antara 5 ini kita pernah melakukan semuanya, tapi mungkin yang paling sering adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Standarnya, bukan standarnya, idealnya kita menggunakan posisi kontrol yang mana? Manajer, teman, satu lagi pengawas ya. Jadi idealnya itu kita punya 3 itu yang sering kita lakukan. Tapi kalau misalnya memang terpaksa kita harus sebagai posisi kontrolnya sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah, ya nggak apa-apa. Tapi ya jangan terlalu sering. Oke, sekarang ini ada kuis. Silahkan dijawab. Posisi kontrol guru apakah aku?
saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Merasa bersalah. Buat merasa bersalah. Oke, betul. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba kita lihat ya. Kamu tidak pernah benar. Berarti kan dia sudah sering memantau ya. Tidak pernah benar nih. Oke, selanjutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer atau teman? Oke, kita lihat manajer. Oke, ayolah lakukan demi ibu. Kemudian, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Tidak pernah merasa bersalah. Oke, apakah masih ada? Oh sudah. Nah kita beralih ke keyakinan kelas. Nah ini di kurikulum Merdeka itu di kelas itu harus ada keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita buat di dalam kelas itu kita buat kesepakatan bersama. Itu nanti pertama itu kita tulis kelas impiannya seperti apa. Jadi anak-anak kita tanya, kita pengen kelas yang seperti apa? Kelas impian namanya. Mereka tuliskan, semuanya menuliskan pengen kelas yang seperti apa. Nah dari kelas impian yang mereka inginkan itu kita lanjutkan ke keyakinan kelas yang isinya adalah kesepakatan yang harus dilakukan oleh seluruh warga kelas. Nah keyakinan kelas ini bisa saja lingkupnya di kelas atau di sekolah. Kalau sekolah berarti melibatkan semuanya, ya. Oke, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa? Kenapa sih kalau keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Peraturan jadi oleh guru. Oleh kelasnya. Betul. Keyakinan kesepakatan. Iya, betul. Karena keyakinan kelas itu disepakati dan ada cita-cita di situ, ya, ada cita-cita di situ dan ada nilai yang harus diperjuangkan. Nilai-nilai kebajikan yang harus diperjuangkan. Tetapi kalau peraturan kelas itu sesuatu yang sudah dibuat, disuruh mentaati. Bisa jadi peraturan itu yang kita sampaikan ke anak-anak itu anak-anak kamu sebenarnya nggak sependapat, gitu ya. Oke. Pembentukan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Tadi ya nilai-nilai universal. Kemudian yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Jadi pernyataannya bersifat positif. Nah ini guru bahasa Indonesia pasti tahu. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu nggak usah sampai 20 poin gitu ya, 5 atau 7 aja biar gampang diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Bisa saja setiap kelas itu berbeda-beda keyakinan kelasnya, maka sesuai kesepakatan dan kebutuhan kelas. Dan yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini contoh keyakinan kelas yang kemarin saya buat di kelas 7B. Oke, ini contohnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Yang kemarin kita sudah jelaskan apa itu keyakinan kelas, terus fungsinya untuk apa gitu ya. Nah hari ini kita akan membentuk keyakinan kelas di kelas 7B. Ya, sebelum kita membentuk keyakinan kelas, kita akan menuliskan cita-cita atau impian dari kelas kalian. Kelas impian yang kalian dambakan itu seperti apa? Silakan ditulis di sticky note yang sudah Bui bagikan ke kalian. Ya, yang sudah menulis silakan ditempel ke depan.
impian kita itu terwujud. Apa saja yang kalian kesepakatan? Apa saja yang akan kalian lakukan? Ya, silakan. Mereka mau kelasnya kondusif, kemudian bersih, wangi, tidak membuli teman, tidak membuli teman, tidak berkata kasar. Itu rata-rata menuliskan itu. Nanti karena memang kondisi kelasnya butuh itu, sesuai dengan kebutuhan. Iya, tidak membuli teman. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Ini pembahasan terakhir ya. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menuntun murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya yakin ibu-ibu di sini semuanya pernah melakukan segitiga restitusi. Oke, yang pertama, menstabilkan identitas dulu yang harus kita lakukan. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak salah itu kita harus tanya dulu, kenapa kamu berbuat ini, gitu ya. Nah, ini pernyataan yang menunjukkan tahap menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Boleh berbuat salah itu, tapi nanti ada lanjutannya ya, tapi kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Artinya kita menenangkan anak yang bermasalah ini bahwa ya bukan akhir dari segalanya ketika mereka itu berbuat kesalahan. Kemudian ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Kemudian yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah, ini tahap kedua. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini kata-kata yang kita lontarkan ke anak tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, adakah cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, kamu patut berbangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dan keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Oke, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Karena tadi kan sudah dibuat kesepakatan ya. Nah, ini berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, kesadaran diri. Ini yang pertama contohnya, apa keyakinan kelas kita? Jadi kita ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ya, diingatkan lagi. Yang ketiga, bagaimana gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kalian, menurut kamu? Kemudian yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kok berbuat seperti itu? Kamu pengen jadi seperti apa? Oke, ini ada contohnya. Berikut ini praktek
segitiga restitusi di SMP Dar El Salam. Kasus 1. Pagi itu, pembelajaran konseling di kelas akan segera dimulai. Murid-murid sudah siap di kelas kecuali Said yang belum kelihatan batang hidungnya. Begitu pelajaran akan dimulai, Said datang dengan kondisi yang berantakan. Nidal temannya bertanya, mengapa dia berantakan? Namun Said malah marah-marah dan menantang temannya itu. Hingga terlibat adu mulut, hampir saja mereka berkelahi. Ibu Wiwi berusaha menenangkan keduanya dan bertanya kepada Said dan Nidal. Setelah itu Said menceritakan ternyata Said tidak suka kalau dibilang berantakan dan sering terlambat. Said tergesa-gesa berangkat ke sekolah hingga hatinya kalut. Akhirnya Ibu Wiwi tawarkan ke Said untuk melakukan restitusi. Dia menyetujuinya. Ibu Wiwi dan Said menuju ke ruangan konseling. Saya tahu nggak kenapa saya gue panggil ke sini? Nggak tahu Bu. Oke, menurut info dari beberapa guru piket, kamu sering banget telat. Nah, terus tadi pagi katanya kamu ribut sama Nidal. Menurut saya, perbuatan yang saya lakukan tadi pagi itu benar atau tidak? Salah Bu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Saya pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, sekarang coba ceritakan sama Bu Wiwi. Iya Bu, saya sering kesiangan bangun Bu. Kita sudah membuat keyakinan kelas kan? Sudah. Keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati? Harus datang tepat waktu Bu. Apakah Said meyakini keyakinan kelas itu? Iya Bu. Jika Said meyakini, apakah Said bersedia memperbaikinya? Iya Bu, saya akan memperbaikinya. Apa rencana Said untuk memperbaiki hal itu? Saya akan berusaha untuk bangun lebih pagi agar tidak terburu-buru berangkat ke sekolah yang menyebabkan saya terlambat masuk ke kelas. Baiklah Said, tetap semangat ya nak. Said boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Bagaimana perasaan Said setelah melakukan restitusi ini? Saya lebih lega Bu, dan saya merasa bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan saya harus lebih kita pertanggungjawabkan. Selanjutnya kasus yang kedua, Nidal dan Said sedang berada di kelas dan terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Nidal pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, memukul Said dengan kasar sampai memar pipi sebelah kirinya. Said pun membalas pukulan Nidal. Pada saat bersamaan, Bu Wiwi yang sedang piket melihat kejadian itu dan langsung melerai mereka, kemudian membawa mereka ke ruang konseling. Bu Wiwi berupaya menenangkan keduanya, terutama Nidal. Sepertinya kamu sedang marah sekali ya? Ya Bu, saya kesal sama dia dari duit saya, nggak ngaku lagi Bu. Memang benar Said, Iya Bu. membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun Nidal, perlu kamu ketahui bahwa kita itu harus memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Nah, kalian ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Saya ingat Bu, kita tidak boleh mencuri. Dan kita juga dilarang untuk berkelahi. Nidal, apa yang bisa Said lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Saya berharap dia bisa ganti rugi duit yang dia curi Bu. Kalau dia nggak kembaliin, saya nggak bisa makan seharian Bu. Bagaimana Said? Apa kamu bersedia untuk melakukan itu? Iya Bu, saya akan kembalikan uang Nidal yang saya ambil. Dan kalian berdua tadi sudah sama-sama saling pukul kan? Kalian tahu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Baik Bu, karena saya yang main duluan, saya yang akan minta maaf dulu ke saya. Saya minta maaf ya. Maafin aku juga ya. Oke Said, berarti Said besok segera mengembalikan uang Nidal ya. Nih Bu. Kalian berdua boleh kembali ke kelas ya. Jangan lupa Said besok kembalikan uangnya Nidal. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidal Rafa Nasfi, kelas 8B dari SMP Dar El Salam. Saya merasa senang diajak diskusi oleh Bu Wiwi untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman saya. Saya harus lebih banyak bersabar dan menghargai orang lain. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah untuk lagi sebagai penutup ya, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana
Guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO, yaitu manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan merupakan standar nasional. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Cukup. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kita sudah melalui diskusi ini dengan sangat menyenangkan ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya membawa kebaikan untuk peserta didik kita ya, agar sekolah kita menjadi lebih baik lagi dan murid-murid kita menjadi murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi pelaksanaan diseminasi dan pengenalan pengalaman budaya positif di sekolah kami SMP Darul Salam. Mudah-mudahan pelaksanaan diseminasi ini bisa membawa perubahan positif terhadap semua warga sekolah kami. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.